Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Tentu masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Jadi jika sahabat-sahabat telah menyaksikan atau telah melihat perjalanan video dari part 1 sampai part 4, yang mana kita membahas terkait referensi kita yang berasal dari Pak Mario, pengakuan dari Pak Mario, mantan pengurus LDII, atau lebih tepatnya mantan ketua DPD LDII di Kabupaten Cirebon, sekaligus ketua Mubalik. Nah, dari perjalanan part 1 sampai di part 4, kita sudah banyak mengkaji pernyataan-pernyataan pengakuan dari Pak Mario itu. Nah, tentu di video kali ini, di part kali ini, kita akan mengkaji lagi apa sih yang menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bahas, dan kemudian ilmu apa yang kemudian akan dibagikan oleh Pak Mario di part kali ini. Baik, kita langsung saja mendengarkan pernyataan Pak Mario di cuplikan video kali ini. Saya waktu di komplek ada warung kecil, ya, dagangan, ada es krim, ada sembako, ya. Itu yang omsetnya biasanya antara 400-500 per hari, ribu ya per hari, itu sampai nol betul, ya. Kemudian saya dengar langsung ada anak-anak yang habis latihan pramuka, kemudian mau beli minuman, oleh pengurusnya, jangan situ, nggak boleh. Nah itu. Jadi betul-betul usahanya itu dimatikan. Nah, kemudian anak-anak kecil, ya, berjalan-jalan di depan rumah, rame-rame gitu, sambil meneriaki Mario murtad, Mario murtad, Mario murtad gitu. Saya pikir anak sekecil itu siapa yang nggak mungkin dia muncul dari pikirannya sendiri, pasti ada yang ngajarin. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi cuplikan video yang kita dengarkan pernyataan dari Pak Mario sendiri. Nampaknya ada hal yang menarik untuk kita diskusikan kali ini, bagaimana perjalanan seorang Pak Mario setelah dikeluarkan dari LDII, dinyatakan murtad dari LDII, dan kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan atau intimidasi atau banyak hal yang dialami oleh beliau selama 2 tahun kurang lebih. Pengakuan dari beliau itu mendapatkan intimidasi dari jamaah-jamaah LDII yang berada di dalam kawasan kompleks beliau. Bahkan dari pengakuan cuplikan video di part kali ini, beliau mengatakan bahwa usahanya beliau punya usaha di kompleks itu yang biasanya mendapatkan omset 400-an ribu per hari, itu kemudian sampai di posisi 0 rupiah, tidak ada pembeli sama sekali. Itu berarti kan ada upaya yang kemudian dilakukan oleh jamaah-jamaah LDII di wilayah kompleks beliau, yang kemudian berusaha untuk bagaimana caranya Pak Mario ini dijatuhkan secara ekonomi juga. Jadi bukan hanya secara mental Pak Mario ini dihabisi. Kalau di video sebelumnya kita sudah mendapati pernyataan Pak Mario ini mengatakan bahwa beliau sempat diusir dari rumahnya sendiri, kemudian keluarganya, istri dan anak-anaknya sempat memblokir Pak Mario, dan kali ini upaya yang dilakukan oleh jamaah LDII untuk menjatuhkan seorang Pak Mario adalah dimiskinkan secara ekonomi. Nah, tentu ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh jamaah LDII yang lebih menguatkan kita bahwa begitu kejamnya jamaah ini atau doktrin yang mereka terima sampai tega melakukan hal-hal seperti itu. Nah, harusnya kan orang yang keluar dari sebuah organisasi itu tidak perlu mendapatkan perlakuan seperti sesadis itu, saya bilang.
ya biarkan saja, misalnya orang yang keluar dari LDII karena pilihannya sendiri atau memang karena dikeluarkan oleh jamaah LDII, ya biarkan saja. Tapi tidak begitu untuk LDII. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan, bahkan mungkin sampai upaya-upaya memiskinkan, dan betul-betul Pak Mario merasakan itu selama 2 tahun, berada pada titik rapuhnya beliau, tidak mampu lagi melakukan apa-apa dengan upaya-upaya yang sudah beliau lakukan, karena memang Pak Mario berada di kompleks atau rumah beliau berada di kompleks yang semua orang di sekelilingnya adalah LDII, dan tentu kenapa orang-orang di sekitarnya itu adalah LDII, itu tidak lepas dari pengaruh yang pernah dilakukan oleh Pak Mario waktu masih aktif sebagai jamaah LDII. Pengakuan beliau juga mengatakan bahwa di masa aktifnya beliau di LDII banyak melakukan rekrutmen, banyak mengajak orang-orang di lingkungannya untuk kemudian aktif dan masuk di dalam LDII. Nah, ternyata ketika beliau keluar atau dikeluarkan dari LDII, justru orang-orang yang pernah beliau masukkan itu yang memusuhi beliau. Nah, parahnya adalah sampai keluarganya sendiri, sampai istrinya sendiri, sampai anak-anaknya sendiri. Mungkin itu saja sepertinya menarik untuk di part kali ini. Semoga ini bisa menjadi sumber referensi baru, penguatan baru, edukasi yang baru untuk kita semua, baik yang belum masuk di LDII atau yang sudah terpapar dan masuk di dalam lingkaran LDII. Semoga ini bisa menjadi gambaran yang bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di dalam LDII untuk kemudian mengambil keputusan keluar dalam barisan LDII. Mungkin itu saja sahabat-sahabatku, kita ketemu di part selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.